pupuk ya yang selalu meningkat harganya, jadi membuat petani itu semakin kesulitan. Jadi kalau mau dihitung-hitung ya, semakin lama penghasilan atau pendapatan kita dengan pengeluaran hampir-hampir tidak sesuai. Apalagi yang mempunyai lahan tidak terlalu luas, jadi pengeluaran hanya dari segi herbisida dan pemupukan saja sudah menghabiskan biaya yang cukup banyak, sedangkan pendapatannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, masih semangat? Oke, selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat tani yang menjalankannya. Apa kabar? Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat tani, untuk video kali ini saya akan sedikit membahas yang semakin mahalnya harga pupuk ya. Jadi bagaimana solusinya? Oke sahabat tani, kita sambil ngabuburit, jadi kita sambil membahasnya sambil kita jalan-jalan. Oke, simak terus videonya ya sahabat tani. Jadi untuk saat ini selain herbisida yaitu pupuk ya yang selalu meningkat harganya, jadi membuat petani itu semakin kesulitan. Jadi kalau mau dihitung-hitung ya, semakin lama penghasilan atau pendapatan kita dengan pengeluaran hampir-hampir tidak sesuai. Apalagi yang mempunyai lahan tidak terlalu luas, jadi pengeluaran hanya dari segi herbisida dan pemupukan saja sudah menghabiskan biaya yang cukup banyak, sedangkan pendapatannya kurang maksimal. Apalagi sahabat-sahabat tani yang mungkin masih menggarap, jadi bukan milik sendiri ya, itu sangat terasa dengan semakin mahalnya herbisida dan khususnya pupuk. Jadi bagaimana solusinya? Mungkin ada solusi ya, mungkin ada solusi yang bisa sedikit meringankan sahabat-sahabat tani tentang pengeluaran pupuk ini, namun hasilnya tetap maksimal. Jadi seperti apa ini menurut pendapat saya? Oke, yuk simak terus ya. Jadi memang sangat terasa ya bagi sahabat-sahabat tani saat ini dengan semakin mahalnya untuk alat-alat produksi pertanian maupun biaya-biaya produksi pertanian, sedangkan untuk hasil standar dan untuk harga jualnya pun bisa dikatakan stagnan, masih segitu-segitu saja. Jadi petani semakin sulit. Jadi bagaimana khususnya untuk mengatasi semakin mahalnya pupuk, sedangkan kita tidak bisa kalau tidak memupuk terus hasilnya bisa maksimal. Jadi kita perlu tahu memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya pupuk, lagi pupuk buatan ya, karena memang sudah ketergantungan atau mana ya, sudah bertahun-tahun kita menggunakan pupuk buatan. Terus bagaimana solusinya ketika saat ini harga pupuk semakin meningkat? Oke, jadi yang perlu kita lakukan yang pertama, kita kurangi penggunaan pupuk kimia ya, misalnya urea ataupun apa biasanya habis sekian dan sekian, misalkan 1 kintal ataupun 2 kintal kita bisa kurangi. Terus bagaimana antisipasinya? Jadi begini, kalau kita mau hitung-hitungan saat ini ya, kita beli pupuk yang pabrikan itu sekintal, kalau urea sudah hampir mendekati 400, kalau di sini 300 sekian lah pokoknya. Itu kalau kita hitung-hitungan, kita belikan kohe ya atau kotoran hewan, bisa kambing ataupun sebagainya, itu mungkin bisa lebih banyak. Kalaupun tidak kita belikan kohe ya, kita bisa belikan sekam atau kulit kopi juga bisa ya. Kulit kopi kalau di sini biasanya belum terlalu mahal ya. Kalau kita misalkan kita hargai 1 karungnya 5.000 saja, jadi kalau kita
beli pupuk pabrikan itu 1 kintal, kita belikan merang itu sudah dapat banyak. Itu bisa menghemat. Ya, kalau untuk kotoran kambing sendiri di sini rata-rata 30 1 karung. Jadi kalau beli pupuk pabrikan itu 1 kintal 370, itu kita belikan kohe itu udah dapat sekitar 12-an karung. Nah, itu bisa menghemat pengeluaran pupuk, khususnya untuk pupuk kimia. Jadi sebenarnya kita hanya mengalihkan, kita mengurangi pupuk buatan dan kita perkuat dengan pupuk-pupuk organik ataupun bahan-bahan organik yang lain. Ya, jadi sahabat tani, ya untuk itu tadi ya, khususnya untuk kulit kopi dan kohe itu bisa menghemat, khususnya penggunaan jenis pupuk urea, karena itu hampir sama dan kita bisa memperkuat kandungan itu dengan memperkuat kotoran hewan ataupun kulit kopi, dengan catatan semua bahan harus difermentasi ya, agar tidak jadi penyakit. Jadi bukan asal giling kopi langsung dibuang, tapi kalau bisa harus difermentasi. Oke, apakah kita tidak perlu menggunakan pupuk buatan ketika kita sudah menggunakan pupuk-pupuk itu tadi? Ya perlu, masih perlu menggunakan pupuk. Artinya kita untuk mengantisipasi harga yang semakin tinggi, kita hanya sedikit menggunakan pupuk yang mempunyai kandungan bisa dikatakan dengan unsur K ataupun fosfor ataupun yang lain-lain. Jadi kita kurangi, khususnya untuk penggunaan urea kita alihkan dengan kotoran hewan ataupun dengan merang kopi. Mungkin itu sedikit bisa membantu. Jadi seandainya, sekali lagi ya, seandainya kita membeli pupuk buatan itu 1 kintalnya 370, kalau kita belikan kulit kopi itu bisa lebih banyak, dan mungkin memang itu bisa untuk jangka panjang juga. Oke, jadi selain masalah pupuk tadi, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan ketika kita tidak bisa memberikan pupuk secara maksimal, namun hasil kita masih bisa maksimal, itu seperti apa. Oke, mungkin ini sedikit ya, sedikit pendapat saya. Jadi ketika kita memberikan pupuk belum terlalu maksimal karena terkendala mungkin harga yang semakin tinggi, jadi kita siasatnya itu jangan terlalu banyak menyimpan bahan ya. Jadi bahan-bahan yang untuk produksi tahun depan kita kurangi. Jadi karena pupuknya memang kurang, jadi bahannya pun tidak terlalu banyak yang dipelihara. Oke, jadi kalau kita mau memelihara banyak bahan, ya kita harus kuat dengan pupuknya. Tapi sekali lagi, untuk saat ini memang pupuk itu semakin mahal. Di sebagian petani, ya bukan sebagian, hampir seluruh petani merasakan dampaknya. Ya, apalagi pada sahabat-sahabat tani yang masih maro dan paruannya mungkin masih belum banyak ya, itu kalau dihitung-hitung itu habis buat beli herbisida dan pupuk. Oke sahabat tani, mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika banyak kekurangannya saya mohon maaf. Oke.